Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang lagi lihat video saya ini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang saya sendiri atau seorang karena adik saya tengah merajuk. Biasalah ya, perempuan kalau misalkan datang bulan emosinya tidak terkontrol, emosinya selalu naik-naik. Kita maklumin saja ya kan. Oke, langsung mulai saja. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah link video melalui DM saya. Judul atau tajuknya ialah TKI ini bertuah 100 juta rupiah 2 tahun kerja di Malaysia. TKI itu artinya tenaga kerja Indonesia. 100 juta 2 tahun. Kerja apa itu? Kerja kilang atau kerja di rumah? Oh, besar itu. 2 tahun 100 juta. Kalau dekat sini, khususnya pembantu rumah, tidak akan bisa segitu. Minimal 5 tahun baru dapat 100 juta. Karena di sini itu rata-rata pekerja rumah itu gajinya atau upahnya itu sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah atau RM 500 sampai 600 per bulannya. Oke, di sini saya akan lihat, tak sabar tengoknya nih. Seluruh nelayan dan juga petani. 2 tahun di Malaysia, bersyukurlah rakyat Malaysia. Terima kasih Malaysia bagi kami pekerjaan. Terasuh mindanya, lahir generasi bijak pandai. Thank you, Mr. Yo. And then, Mr. Yo, bos siapa juga tuh? kasih makan bersama. Oh, bosnya. Dan bos juga kasih apa mau dibawa untuk keluarga. Dari situ. Masya Allah. Baik betul nih ownernya. Indonesia. Pemerintah Malaysia itu tidak kira kamu orang mana, tapi ini adalah makanan pokok yang harus dimakan setiap hari. Jadi subsidi itu dibagi kepada orang asing juga. Ya. Masya Kepada Judika, orang Allah. Indonesia nih. Dan kita itu disuruh menyanyi, menghafal, tapi tidak diberikan keadilan ya Judika ya. Tengok, semua hafal. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan. Yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan undang-undang perwakilan dan perwakilan. 5, Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aduh, inilah yang saya sayangkan, yang kita Jad, sayangkan. memang di Pancasila, khususnya di sila kelima itu, mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sejatinya tidak seperti itu. Masih banyak yang ketimpangan. Tengok di lapangan itu masih banyak yang susah dan banyak juga yang tidak adil. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Di sini saya berbicara atau cakap kepada orang politiknya. Orang-orang politiknya, wah tambah kaya. Sedangkan rakyat-rakyatnya yang terperosok, yang jauh, yang pelosok, itu tidak kejangkau. Bahkan jalannya masih rusak, api pun kadang-kadang belum masuk, pendidikan juga tidak memadai. Kadang-kadang anak-anak atau budak-budak kecil yang mau sekolah dari kampungnya itu berjalan berkilo-kilometer, bahkan melewati sungai yang amat deras dan bisa membahayakan nyawanya dia. Kita bisa lihat di video-video yang tengah viral itu kan. Kita lihat sendiri, itu anak-anak kecil melintas di aliran sungai yang amat deras, hanya ingin sekolah. Kalau misalkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu diterapkan, tidak mungkin ada seperti itu. Saya yakin pasti dibuatkan jembatan, terus fasiliti, kendaraan untuk pergi ke sekolahan. Nah, itu yang disebut keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya dengan Judika nih ya. Yang kaya makin kaya ya Judika. Ah, baru saya bilangin. Miskin ya, Judika. Iya. Masya Allah. Oke, selamat pagi sahabat subscriber semuanya. Hari ini adalah hari di mana teman saya siapa namanya Mbak? Junika dari Medan. Oh, orang Medan. Namanya Junika dari Medan. Hari ini adalah hari terakhir untuk balik kampung selepas 2 tahun bekerja di ICP. Di Malaysia ya. Jadi selepas 2 tahun bekerja di Malaysia, saya nak tanya nih terus sama Junika. Pertama kali waktu Junika masuk ke Malaysia, perasaan Junika tuh macam mana? Pertama kali, first time, saya deg-degan banget. Gimana di sana, sebab itu kan beda negara. Dan saya intinya takut lah. Jadi sahabat, intinya waktu masuk tadi ngomong deg-degan itu dia bergetar, takut tau. Bila nak masuk Malaysia tuh dia rasa takut tau. Macam mana tak duduk negara orang kan.
Tapi saya translate ke bahasa Malaysia supaya sahabat semua paham. Yes. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya kalau mau masuk ke Malaysia itu ada rasa seronok dan rasa takut tau. Ingat orang Malaysia ini tak baik kan, macam munafik macam-macam lah. Tapi selepas tinggal di Malaysia sampai saja macam mana? Wow, ketika sampai disambut dengan baiklah dan Masya fasilitasnya Allah. juga oke lah. Semua lengkap, mereka memperhatikan lah. Ya. Jadi selepas sampai di Malaysia, rupa-rupanya lain. Apa yang dia pikir, apa yang dia ditakutkan itu hilang terus. Rupa-rupanya orang Malaysia ini satu baik hati. Jadi teman-teman di Malaysia pun bagus. Yang paling penting kan yang dituju tempat kerja ya, yang tempat kerjanya itu nyaman ya. Iya, nyaman. Nyaman ya itu. Selama 2 tahun nyaman lah. Tempat kerja pun nyaman, disediakan tempat tidur yang nyaman kan. Iya, tempat tidur yang nyaman, tempat makan, semua lengkap lah. Jadi begitulah. Terus masa sampai di Malaysia sudah seronok kan. Masa gaji pertama tuh Nah ini berapa satu bulan? Gaji pertama itu basic lah 1.200, tapi nanti akan dikira pertama untuk 1.200. gajinya. Dan di Oh. lain sisi saya merasa senang. Kenapa? Karena di hari pertama saya masuk kerja, saya tak perlu bawa uang cash yang dipotong 500, itu langsung dipotong dari gaji. Artinya kita tak perlu bawa uang dari Indonesia. Hah? Kilang itu akan membantu kita. Asli, dengan cara nggak bawa uang dia? gaji kita setiap bulannya. Oke sahabat, jadi seperti ini ya. Pertama kali waktu masuk di Malaysia, Oke. Jadi si perempuan ini ketika ke Malaysia itu tidak bawa uang sedikit pun. Tapi ketika dia gajian dipotong. Jadi tidak membebani diri sendiri ya. Jadi kesana itu bawa diri aja gitu kan. gaji pertama adalah 1.200. 1.200. Itu tidak termasuk overtime. 4 juta. Lepas Besar itu, itu. kemudian biasanya kan TKI yang masuk ke Malaysia itu akan dipotong gaji oleh majikan ya, oleh agen ya, karena membayar oleh majikan atau oleh agen. Untuk saat ini oleh majikan saja. Majikan yang tolong. Untuk bayar itu levy. Biaya apa perjalanan ada levy. Oh, levy namanya. Ringgit, di mana saya dipotong selama 6 bulan dari gaji saya. So, saya Jadi tak 1 bulan 500 ya. Iya, so saya tak perlu. Hanya 6 bulan saja. Habis itu tidak bayar lagi. Bang. Jadi daripada pihak kilang akan memotong gaji itu 500 hingga ke 6 bulan jadi 3.000 lah. Jadi semua memang ditanggung oleh pekerja, tapi pekerja tidak perlu merasa susah hati dari kampung bawa duit banyak-banyak 6.000 ringgit untuk bayar pada majikan, bukan. Jadi majikan akan potong daripada Gaji. Ya. salary yang didapat daripada Iya. pekerja itu Paham. dengan bulanan. Jadi kalau gajinya 1.200 tambah overtime mungkin dapat 1.500, yang 500 untuk bayar itulah. Jadi boleh simpan 1.000. Tapi Simpan selama 1.000. 1 bulan, 2 Oh, bulan itu amazing. ada naik gaji tak? Ya, saya syukur mungkin owner melihat kinerja saya bagus sehingga 4 bulan langsung naik gaji. 4 bulan bos sudah naikkan. So ini saya 2 tahun bekerja. Di sini harus tunggu setahun atau 2 tahun baru naik gaji. Setahun lah di sini. Wow, sahabat, selama bekerja 4 bulan, awalnya itu 1.200 dan belum OT ya, bisa dapat 1.500. Tapi rupa-rupanya dikerja di Malaysia itu sahabat, bos akan melihat apa Kinerja yang kita. kita buat. Iya. Boleh tahu buat kerja kah? Nah, jadi macam tuh. Kalau tak tahu buat kerja, bos mesti tak akan bagi naik gaji. Tapi rupa-rupanya Mbak Junika ini Ini rajin mungkin ya. prestasi dia memang bagus. Iya, Sehingga bagus. dalam masa 4 bulan sudah dinaikkan gaji berapa ya? Kita 1.500 lah dibuat itu basicnya. Ya. Basic 1.500. Sudah up, 4 juta basic lebih. 1.500. Jadi tambah overtime mungkin boleh dapat 2.000 ya. Jadi kalau di 2.000 itu jadi dalam masa 4 bulan. Jadi akhirnya selepas 4 bulan boleh terima gaji 2.500 potong levy apa permit apa semua itu, akhirnya
bersih boleh simpan 1.500. Wah itu banyak itu. Bukan banyak lagi, berjubur. Dirupiahkan berapa itu? 4 juta lebih. Kalau saya 1 bulan Oh, kalau sebulan 7 juta. mengirim dirupiahkan, bila saya hemat 7 jutaan seperti itu. So sehingga saya selama 2 tahun ini syukur bisa mengumpulkan duit 100 juta. Wow. 2 tahun di Malaysia, sahabat. Ada simpanan 100 juta 2 tahun. Itu bermakna dia ada 30.000 ringgit simpanan. Jadi Ini berarti orangnya berjimat banget ini. Pinter ngolah duit si Levi ini. itu bersih Itu bersih. untuk Bersih. saya sendiri. bersih 100 Sembilan. juta. Bersih. Wow, ini kalau Ah, bekerja di please, Indonesia ke Malaysia, bisa please. sampai berapa puluh tahun ini? Tidak tahu. 5 tahun. Saya dulu di Indonesia hanya digaji Sebenarnya gaji terakhir itu 2.800.000 Hmm. itu kotor. 600, betul kata saya kan. Di Jakarta itu ya? Bukan di Di Medan. Ya, di Jadi di Medan itu Kak Junika ini pernah bekerja sebagai apa itu ya? Saya bekerja sebagai admin sales di Mega Medical Pharma. Oh, bekerja di medical pharma, tapi ada Medical pharma, berarti kesehatan ya? Rp800.000 itu kalau di ringgitkan itu mungkin dalam 750 ringgit 1 bulan. Jauh. Tapi itu kotor. Mau berangkat kerja, mau beli makan, Jauh. mau itu. Jadi bedanya sudah 3 kali ganda ya, Juni? Iyalah, jauh banget. Masya Allah, Bismillah. banyak tuh. Sebab itu saya nak pesan lah sama teman-teman Indonesia yang bekerja di Malaysia. Jadi buatlah prestasi yang bagus, buatlah kerja yang betul, ya Junika ya, Ya betul. supaya majikan juga dapat melihat Iya. apa yang sudah kita buat. Jadi pekerjaan kita itu memang kita buat dengan betul. Kita tidak pikir dulu, saya baru gaji tinggi dulu baru buat kerja betul. Rupa-rupanya bukan macam itu. Di Malaysia itu kita kena buat dulu, dan otomatis bos-bos di Malaysia itu tengok, tak kira siapa dia. Bos di Malaysia itu tak kira bangsa kan, mau apa, mau Cina, mau Indonesia, mau dia kira prestasi kerja saja, sahabat. Adil, jadi nggak mengira. Betul, bagus banget ini Tidak bosnya. ada potong, tidak ada edit ya. Ini memang betul-betul truly apa yang dikisahkan, yang kami ceritakan ini adalah kisah yang betul ya. Jadi selama 2 tahun ada simpanan 100 juta ini, Mas. Oh, Beli amazing. mobil ini. Ya terakhir ini saya gaji terakhir saya mengirim 3.300, kemudian ada satu lagi 5.500. Nah, Wah, itu bersih sahabat ya, bukan Baru 2 tahun. juta itu. Kalau 5 tahun Bersih, udah kalau simpanan itu. beli rumah di sini. Kebeli Terus rumah. kalau misalkan kalau suatu saat apa teringin nak ke Malaysia lagi, teringin nak jumpa dengan kawan-kawan di Malaysia yang pernah, karena sudah tinggal di sini. Macam mana Junika kalau nak mau ke sini lagi dah? Lain kali kalau teringin lah. teringin ya. Pastilah. Peluang di Indonesia tak memungkinkan, ngapain kita harus bertahan di Indonesia? Iya. Kalau ada peluang di sini ya udah join aja, karena kita sudah tahu bagaimana bekerja di Malaysia. Intinya di Malaysia ini kita harus pintar jaga diri, pintar mencari teman, dan pintar bersosial. Itu saja intinya. Ya, jadi macam ini sahabat. Kak Junika ini pesan, kalau selama di Malaysia itu kita jangan buat ego diri kita sendiri tau. Kena cari, berpandai mencari teman, bergaul dengan sesama orang, dan yang penting itu ya pokoknya rajin. Kenal ya, rajin. Jadi supaya kinerja kita itu adalah untuk company ya, dan company akan melihat sesuai berapa yang harus dibayar untuk kita. Jadi itulah pesan pada Kak Junika tadi. Terus kenapa di Indonesia itu gajinya murah sekali ya Junika ya? Nggak tahu lah, Di kenapa Indonesia ya? Sampai 750 ringgit ya 1 bulan loh.
Kalau diikutkan dengan pengeluaran dekat Indonesia, memang murah ya kan, sesuai dengan pendapatannya. Tapi saya lihat-lihat ya, di Malaysia itu kan pendapatannya besar dan pengeluarannya juga nggak begitu besar, nggak seperti negara Jepun ya kan. Jepun penghasilannya besar, pengeluaran juga besar. Hong Kong itu penghasilannya besar, pengeluaran juga besar. Korea sama aja. Tapi kalau Malaysia saya lihat-lihat ya, penghasilannya besar, tapi pengeluarannya itu lebih sedikit, hampir sama dengan Indonesia. Itu yang saya bingung, kenapa ya? Kok bisa seperti itu? Kok bisa? Bahan pokok atau kebutuhan asas pun nggak beda jauh, bahkan di sana lebih murah. Karena di sana ada kawalan harga. Jadi tidak seenak hati atau sesuka hati menaikkan barang-barang. Jadi pengalaman Junika di Indonesia itu kalau di Indonesia dengan gaji seperti itu Nggak cukup. atau boleh besar. dengan 750 ringgit duit Malaysia itu, kalau di Indonesia Kurang. katanya murah itu di Indonesia. Kurang. Murah atau mahal? Sama saja bila saya bandingkan di Malaysia ya, harga di Indonesia sama di Malaysia. Jadi dengan gaji sekitar 2.800.000 satu bulan, itu menurut saya sangat kurang. Saya Iyalah. adalah karena biaya transportasi ke tempat kerja selama 25 hari, terus makan 3 kali sehari, terus apalagi wanita kan perlu kosmetik, perlu menjaga penampilan. Jadi memang ya sangat kurang lah bila dibandingkan dengan gaji yang diperoleh setiap bulannya di Malaysia. Oh, jadi rupa-rupanya gaji yang 750 ringgit di Indonesia itu katanya beli makan murah. Sebenarnya di sana pun sama, sahabat. Nggak beda jauh. Sama juga tak cukup lah kalau dengan gaji 700. Itu harga makanannya ya maksudnya, nggak beda jauh. Memang walaupun hidup di Medan memang tak cukup. Katanya kalau transportasi ditanggung sendiri oleh pekerja. Jadi selama 25 hari mungkin katakanlah dipotong 200.000, sudah tinggal 2.500.000. Dipotonglah untuk beli itu beli ini. Iya. Mungkin boleh simpan pun 1.500.000. Top up belum. Terus sampai 500 saja. 500.000. Ya Allah, 500.000 saja. 100 ringgit, 150 ringgit lah. Jadi satu bulan boleh simpan 100 ringgit. Aduh, Masya Allah. Inilah. Itu pun jauh ya tempat kerja dari rumah ya. Iya, jauh. Oh, itulah. Jadi saya di sini saya nak pesan lah, saya nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia lah ya. Bersyukurlah jadi rakyat Malaysia. Nah, jadi jangan banyak mengeluh kan kawan. Jadi rakyat Malaysia nih. Harus selalu tengok di bawah-bawah kita. Negeri yang bertuah, negeri yang memang berkah lah. Pekerjaan ada, betul. Kilang-kilang pun banyak, betul. Jadi saya pun walaupun kami daripada Indonesia, kami pun ingin bagi tahu kepada rakyat Malaysia ya, rupa-rupanya di Malaysia itu Bising. banyak kemudahan-kemudahan dan cari kerja pun senang, hidup pun senang. Sementara teman-teman yang belum kesini daripada Indonesia yang baru mau ke Malaysia mau bekerja, seperti Junika pesan tadi, satu kena betul-betul rajin, dua kena selalu berpikiran positif dan pandai mencari teman ya. Intinya rajin dan jujur, itu prinsip harus dipegang. Selepas 4 bulan naik gaji, boleh dapat 2.000 tuh. Kan 2 tahun ya di Malaysia ya. Itu bos ada bagi naik gaji lagi tak? Terakhir ini bos kasih naik lah, cuma sedikit saja lah. Jadi selepas 4 bulan naik gaji 2.000. Kemudian dalam masa beberapa Kini gaji 2.100 per bulan, 7 juta. naik gaji lagi. Ini yang terakhir Udah macam gajinya di Hong Kong. yang 10. Soalnya si Mbak itu dia cakap 8 juta. Hong Kong pengeluarannya besar. Naik Kalau gaji Malaysia lagi. nggak Sekarang begitu besar. Untuk kelas sekarang nih udah berapa Junika? 7 juta loh, besar loh. Last year Berjimatnya sekarang besar ini itu. Bos hanya kasih naik 100 ringgit saja lah. Itu lumayan lah 100 ringgit. Ya, jadi sekarang boleh dapat 2.000 lebih lah ya. Boleh. Ini saya menuju perjalanan ke airport ya sahabat. Jadi Oh, mau di pulang sini selama 2 tahun ya. ke airport. Saya Pekerja disediakan rumah tinggal. dan Kak Junika ini ingin membagi pengalaman selama bekerja di Malaysia.
Jadi selama 4 bulan dinaikkan gaji, kemudian sekarang gajinya sudah 2.100, itu 1 bulannya. Jadi selama 2 tahun, selepas diantar untuk ibu dia, sebabkan anak itu harus membantu meringankan beban. Ya, sekolah dia, Jadi anaknya. selepas dibuat keperluan-keperluan tuh masih ada simpanan bersih 100 juta rupiah. Mencukupi Dan lah. ringgit menjadi 30.000 selama 2 Untuk tahun. anak sekolah. Jadi syukur beliau bersyukur, Kak Junika bersyukur dapat bekerja di Malaysia dan dapat sekurang-kurangnya Junika itu ingin berterima kasih lah kepada negara Malaysia, terutama kepada pemerintahan Malaysia ya, karena sudah membuka peluang kerja untuk rakyat Indonesia yang Itulah, alhamdulillah bersyukur. sulit ya hidup di negeri sendiri ya, Junika ya. Jadi seperti itulah. Jadi kenapa Junika sudah 2 tahun sudah elok lah di Malaysia, sudah kerja, kok mau pulang Junika? Kenapa? Rindu. Ya? Bagus tuh rencana kita. Hah? Bagus tuh rencana kita. Mau lanjut sekolah. Oh. Jadi Junika ini orang hebat ini, Junika ini rupa-rupanya. Mau Rupanya lanjut sekolah. Junika itu sekolah ya di universitas apa itu ya? Tamat dari Bachelor Degree Universitas Negeri Medan. Universitas Negeri S3. Medan. Jadi sahabat, begini ya. Gak main-main dia. Universitas Negeri Medan itu berarti kan Kak Junika ini 1 berpendidikan, 2 orang pintar ya, tapi gajinya baru 700 ringgit 1 bulan. Masya Allah. Gak sesuai dengan Apalagi pendidikannya. kalau orang-orang yang tak sekolah macam mana Junika? Matilah no. Kalau nggak sekolah mah. Jadi kalau di Indonesia itu sahabat, kalau mau kerja 1 ya, Pendidikan. 1 harus dilihat itu apa? Kelulusan dulu ya. Dia pendidikan. Dari S1 ke S2 ke S3 ya. Iya. Itu lepas itu apa penampilan lah itulah semua kan. Wah, soal itu kalau kerja di tempat-tempat yang bagus seperti Kak Junika ini, kalau di Indonesia dengan bermodal yang begitu kuat ya, 1 daripada penampilan untuk orang-orangnya pun bagus, cantik. Lepas itu kedua berpendidikan. Jadi selepas Indonesia nomor 1 pendidikan. Satu tahu. Kedua penampilan. S3 tahu. Ada degree tahu. Jadi di bidang itu gajinya 750 ringgit. Nggak sesuai kan? Apalagi kalau macam saya Banyak. macam nih. Macam mana mau dapat itu gaji? Boro-boro dapat kerja pun syukur ya. Oh, jadi memilih ya. Kalau pengalaman Junika waktu mau daftar kerja di Indonesia itu memang ditanya macam-macam ya. Intinya sangat susah sekali. Kadang untuk bekerja di Indonesia itu harus ada orang dalam. Ya, ada orang dalam rasuh kena bayar. Kalau tidak bayar tak masuk kerja. Seperti itu. Dahsyat. Sementara kalau bekerja di Malaysia, ownernya atau pemimpinnya melihat Kejujuran dan semangat rajin. kerja Nah, kita, itu dia kejujuran penting. seperti itu. Itu sih menurut saya bedanya bekerja di iya, iya. Indonesia sama di Hmm, Malaysia. beda Ibaratnya ya. Seperti ini. Di Indonesia itu ini pengalaman saya. Kebetulan saya kemarin fresh graduate, saya mencari kerja. Kemungkinan mereka melihatnya dari outside-nya seperti itu. Sementara pengalaman saya bekerja di Malaysia ini, oke, awalnya gaji saya sangat rendah, disetarakan dengan Ya, semuanya seperti itulah, rendah dulu. ketika bos Ntar naik-naik. melihat saya, kemampuan saya menggunakan sistem atau Iya. accounting versi 1.9, bos merasa puas dengan kinerja saya. Hitungan 4 bulan, bos sudah menaikkan gaji. Gaji. Oh, itu Ya, ya. tersingkat menurut saya sih. Memang di Malaysia pengalaman saya bekerja berdasarkan skill kita, insight kita, bukan outside-nya seperti itu. Oh, jadi di Indonesia itu dulur-dulur sahabat orang Malaysia, dengar nih, saya nak cakap nih, dengar nih. Kalau di Indonesia, kalau nak kerja itu 1 dia cakap daripada latar belakang apa, ada tak saudara mara, kenal dengan orang dalam, Relasi. jadi ada relationship dengan orang dalam. Kalau ada anak menakan kah, kalau ada adik-beradik kah, nah, itu boleh dapat kerja lah. Lah kalau tak ada Tak ada, tak bisa, tak masuk. hubungan keluarga, family apa,
Kak Juni Kak Cekap, jangan mimpi lah. Jangan mimpi. Susah lah, susah. Paling kena bayar, bisa Jadi, masuk. Ini yang harus didengar oleh para pejabat di Indonesia ya. Ini harus didengar para bos-bos di Indonesia ya. Jangan percaya kepada apa supervisor ya. Harus bos itu harus sendiri tengok, masuk tengok apa prestasi yang pekerja itu ada. Jangan percaya kepada apa itu supervisor saja ya. Iya betul. Kan supervisor nanti bisa apa diskriminasi ya. Oh ini katanya bagus itu padahal nggak bagus, rupa-rupanya itu ada hubungan Uang, saudara. ya, uang Jadi juga. kalau di Malaysia itu seperti Junika cakap tadi, walaupun first time gaji 1.200 ringgit, tapi rupa-rupanya di Malaysia itu dia buat kerja dengan betul-betul dan dinilai terus daripada bos sendiri, dan akhirnya bos tidak perlu cakap banyak-banyak, terus dinaikkan gaji. Wah itu seperti itu, puas hati ya rasanya ya. Puas hati dan kerja kita pun itu di semangat kerja ya. sehingga kita kasih kinerja terbaik untuk hal itu nanti. Ya, kepuasan pekerja itu sangat membantu company, perusahaan untuk maju ya, karena kalau pekerja rajin kan Ya. company juga untung, tapi company juga jangan menyusahkan pekerja. Jadi kalau pekerjanya happy, kerja pun rajin, jadi pekerja pun tiap hari itu kalau tak kerja macam nak kerja saja, kalau hari cuti pun nak kerja saja, Junika ya. Ya, Semangat kalau ya semangat lah intinya. Juga kalau misalkan cuti itu kalau di Malaysia ya, kalau disuruh cuti dengan kerja pilih mana? lebih suka pilih kerja lah karena kalau misalnya cuti saat kerja kemungkinan ada dikasih bonus lagi lah. Kerja keras sih ini nih. Kita kerja itu Si Levi ini, perempuan ini. kasih kita tambahan dari gaji kita. Ya, jadi di Malaysia itu kalau misalkan kami daripada Indonesia datang ke Malaysia itu, misalkan kalau disuruh cuti lebih baik dia pilih untuk bekerja. Kerja. Kalau cuti kan tidak ada gaji, tapi kalau disuruh kerja memang kami akan pilih kerja. Junika pun akan pilih kerja karena di Malaysia itu kalau kita pilih kerja dan itu kerja yang kita lakukan itu dia akan dikira nanti dapat bonus, dapat insentif, itu bisa kita ambil benefit selepas kita mau pulang seperti ini. Oke. Yang terakhir sekali Junika ya, waktu terakhir mau pulang nih dapat apa dari bos? Oh, itu memang saya sangat bersyukur sekali. Ini bos, hai Misterio. Sangat Bosnya baik. tadi ya, Mulai dari Misterio awal ini. saya melihat dan saya jarang menemukan bos seperti dia. Kenapa? Ketika saya bekerja di tempat kerja saya milik kerja, dia selalu memantau orang. Perhatian bosnya berarti ini. Bos yang luar Masya biasa. Allah. Ini terakhir kali saya pulang. Pertama saya meminta itu surat reference karena bagaimanapun sebagai saya yang undergraduate, saya perlu itu reference nanti ketika saya mencari kerja di Indonesia ada sebagai modal saya. Iya. Dan syukur disambut dengan baik. Okay, no problem. I will prepare for you. He said to me, thank you, Mr. Yo. And then bos juga kasih makan bersama. Dan bos juga kasih sangat baik bosnya nih. Keluarga. Dari situ ownernya sangat memperhatikan kita orang Indonesia. Ya, sahabat subscriber, saya ingin jelaskan kepada supaya mudah dipahami seperti ini. Sewaktu Junika mau pulang, itu kan ya tahulah kalau di Indonesia kan kadang-kadang kamu pengalaman apa? Selepas bekerja di Malaysia 2 tahun, sebelum pulang itu Junika meminta sertifikasi lah, itu sebagai sertifikat yang dia pernah bekerja di Malaysia dan dia ada kepakaran di dalam pekerjaan, dan itu minta sertifikasi. Itu bagus itu, yang saya pun tidak fikir, kepala otak saya tak sambung. Jadi mungkin nanti ke depan Kemungkinan nih kalau misalkan si Revi minta surat kepakaran, lepas tuh dia ingin melamar pekerjaan dekat Indonesia, lepas tuh calon bosnya itu tengok, oh dulu dia pernah kerja di Malaysia, pengalamannya 2 tahun, mestilah